Perkenalkan saya Mas Biadedo eh, dari Teknik Lingkungan dengan NIM 18625 1035. Saya Anissa Delia dari Teknik Lingkungan dengan NIM 186251036. Saya Frestia Febrianti dengan NIM 18525125119 dari Prodi Teknik Biomedis. Selanjutnya, Saya Husain Ahmad Syokihadi dengan NIM 187251020 dari Prodi Sistem Informasi. Saya Noval Khois Ramadan dari Prodi Teknik Biomedis dengan NIM 185251017. Saya Aleanda Triapsari dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 186251034. Saya Salwa Nafila dari Prodi Teknik Biomedis dengan NIM 18525511018. Saya Hanifah Dia Zahwa dari Prodi Teknik Biomedis dengan NIM 185251020. Saya Yuri Widianingrum dengan NIM 186251038 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Anissa Paradina dari Prodi Teknik Lingkungan dengan NIM 186251037. Oke, lanjut saja ke identitas film. Baik, judul film yang menjadi bahan resensi kelompok kami adalah Just Turtles: Exploring the Lives of Ancient Reptile. Jenis film ini adalah dokumenter alam yang rilis pada tanggal 4 Maret 2024 dan berasal dari negara Jerman. Film ini dirilis pada platform YouTube dengan nama channel Get.Factual dan berdurasi 52 menit 43 detik. Selanjutnya, sinopsis. Film dokumenter ini menghadirkan perjalanan menyeluruh ke dunia Testudines, kelompok reptil purba yang mencakup kura-kura darat, penyu laut, dan kura-kura air tawar. Melalui visual alam yang memukau, film ini menampilkan keragaman habitat serta mengulas biologi, adaptasi, dan peran ekologis yang menjadikan kura-kura penting bagi keseimbangan alam. Dengan narasi ilmiah yang ringan, dokumenter ini menjadi ensiklopedia visual tentang sejarah evolusi dan kehidupan para reptil bercangkang yang telah bertahan selama jutaan tahun. Selanjutnya adalah prinsip universalitas dalam dokumenter ini adalah bahwa semua makhluk hidup memiliki kesamaan dasar dalam struktur, fungsi, dan proses kehidupan meskipun hidup di lingkungan yang berbeda. Kura-kura dan penyu menunjukkan hal ini melalui bentuk tubuh serupa, adaptasi terhadap habitatnya, siklus reproduksi yang sama, serta peran ekologis penting dalam menjaga keseimbangan alam. Kesamaan ini menegaskan bahwa seluruh makhluk hidup di bumi saling terhubung dalam satu sistem kehidupan. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa keberagaman makhluk hidup merupakan hasil dari evolusi dan penyesuaian terhadap lingkungan. Baik, selanjutnya terkait prinsip diversitas dalam video, dan yang dimana dalam video ini telah menjelaskan mengenai prinsip diversitas yang ditunjukkan pada keberagaman yang luar biasa dalam satu ordo Testudines. Yang dimana yang pertama ada keragaman habitat, yang dimana film ini menampilkan spesies yang beradaptasi di lautan terbuka seperti penyu, lalu gurun kering seperti kura-kura gurun, serta air tawar seperti kura-kura telinga merah. Lalu juga ada keberagaman morfologi atau bentuk tubuh, yang dimana kura-kura darat memiliki cangkang kubah tinggi, serta kaki yang kokoh, dan penyu laut mengembangkan cangkang yang lebih datar, dan kaki berbentuk sirip. Selain itu, diversitas juga ditunjukkan dalam hal ukuran serta cangkang. Kemudian ada prinsip evolusi, yaitu tentang kura-kura dan penyu yang telah berevolusi lebih dari 200 juta tahun lalu dari reptil purba bernama Proganocelis. Mereka beradaptasi pada berbagai habitat, mulai dari darat, air tawar, hingga laut. Kemudian kura-kura darat bernama tortoise seperti Aldaba giant tortoise atau Galapagos tortoise itu berevolusi dengan cara kaki yang menebal dan juga tempurung yang berbentuk kubah tinggi untuk menahan panas serta berjalan di daratan. Kemudian ada kura-kura air tawar seperti kura-kura yang ada di Afrika yang memiliki leher panjang dan juga kura-kuranya itu tempurungnya lunak seperti yang ada di Cina itu berevolusi dengan leher yang lentur. Kemudian tempurungnya itu ringan untuk berenang. Kemudian ada kura-kura semi akuatik seperti kura-kura babi itu menunjukkan transisi evolusi antara spesies air dan juga darat. Kemudian ada penyu laut atau leatherback, loggerback, penyu hijau, Atlantik dan Easter Pacific turtle itu berevolusi menjadi perenang yang kuat dengan flipper besar dan tubuh streamline atau kehidupan di laut yang dalam. Kemudian ada spesies khusus seperti gopher tortoise itu menggali tanah untuk perlindungan diri. Itu menunjukkan adanya adaptasi ekologi yang unik. Dari keberagaman evolusi-evolusi tersebut itu mencerminkan adanya evolusi adaptif akibat perbedaan lingkungan dari daratan kering hingga samudra yang luas. Oke, berikutnya ada prinsip kontinuitas.
Prinsip kontinuitas ini menyatakan bahwa adanya kehidupan yang berlangsung terus-menerus melalui pewarisan DNA dari induk ke turunannya. Dari video kan juga disebutkan bahwa penyu atau kura-kura itu berkembang melalui bertelur di darat dan anaknya itu mewarisi sifat genetik dari orang tuanya. Dijelaskan juga bahwa penyu ini termasuk reptil purba yang sudah ada sejak ratusan juta tahun yang lalu, sehingga penyu atau kura-kura ini sudah melewati evolusi dan hal ini menggambarkan adanya kontinuitas. Baik, untuk selanjutnya yaitu prinsip homeostatis, di mana adaptasi kura-kura, penyu, dan terapi menunjukkan prinsip biologi utama yakni homeostasis, kemampuannya untuk menjaga kondisi internal tetap stabil. Melalui berbagai mekanisme, sebagai reptil eksotermik, mereka menjaga keseimbangan suhu tubuh secara perilaku, seperti dengan berjemur atau basking untuk pemanasan atau menggali liang untuk pendinginan. Sementara penyu belimbing memiliki kemampuan unik untuk menghasilkan panas secara internal dari ototnya. Selain itu, penyu laut mengatasi kelebihan garam melalui kelenjar garam di mata mereka, dan kura-kura raksasa mempertahankan keseimbangan air mereka dengan metabolisme yang sangat lambat. Memecah lemak tubuh untuk menghasilkan air, memastikan kelangsungan hidup mereka terlepas dari tantangan lingkungan yang ekstrem. Nah, selanjutnya ada prinsip interaksi. Kita tahu bahwa prinsip interaksi ini merupakan interaksi sendiri itu adalah efek yang ditimbulkan oleh suatu organisme terhadap organisme lain di suatu komunitas. Interaksi itu juga dapat terjadi pada spesies yang sama ataupun pada berbeda spesies. Nah, pada film dokumenter ini itu ditunjukkan bahwa penyu itu banyak berperan untuk membantu menyeimbangkan ekosistem di alam. Itu diantaranya itu pengendalian populasi alga dan rumput laut, seperti pada gambar yang pertama ini. Lalu ada pemeliharaan terumbu karang, seperti pada gambar pertama ini, maaf. Lalu ada dispersi biji dan nutrisi di pantai. Jadi pada saat kura-kura penyu ini bertelur di pantai, itu galian yang dihasilkan oleh penyu tadi itu dapat memberikan nutrisi yang baik bagi pasir di pantai. Nah, ini menunjukkan bahwa film dokumenter ini juga berkesinambungan dengan prinsip biologi, yakni salah satunya adalah prinsip interaksi. Selanjutnya, Selanjutnya ada kelebihan, dan kelebihan utama dari film Just Turtles Exploring the Lives of Ancient Reptile terletak pada kemampuannya menyajikan riset yang sangat mendalam dengan cara yang gampang dinikmati. Film ini terasa seperti ensiklopedia visual yang lengkap membahas tuntas semua jenis reptil bercangkang dan kura-kura darat hingga penyu laut. Fakta-fakta ilmiah yang berat seperti biologi cangkang, navigasi magnetik, atau bagaimana suhu pasir menentukan jenis kelamin disampaikan dengan jelas dan menarik. Kekuatan ini didukung oleh alur cerita yang sangat rapi dan logis, mengalir mulus dari biologi, adaptasi, hingga reproduksi. Ditambah lagi suara naratornya profesional dan berwibawa, membuat informasi rumit menjadi mudah dipahami. Tapi film ini nggak cuma pintar, ia juga punya hati. Pesan konversi yang kuat di bagian akhir berhasil menutup film ini dengan efektif, membuat kita benar-benar sadar betapa pentingnya melindungi hewan purba ini. Baik, selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama itu pembahasan ilmiahnya itu kurang mendalam, di mana pernyataan mengenai asal-usul kura-kura itu hanya menyinggung adanya debat filogenetik saja tanpa memberikan bukti seperti catatan fosil. Kemudian yang kedua itu ada struktur penyajian yang kurang sistematis. Alurnya itu melompat-lompat antara ekosistem, seperti pada menit kelima itu video beralih dari kura-kura darat ke penyu laut, lalu ke kura-kura air tawar tanpa pengantar ataupun pembatas, sehingga membuat alur penjelasan itu sulit untuk diikuti oleh penonton. Kemudian yang ketiga itu ada narasinya bersifat deskriptif bukan analitis. Narasi memberitahukan apa yang terjadi, namun mengabaikan mekanisme biologisnya, seperti pada menit ke-35 yang membahas penentuan jenis kelamin oleh suhu pasir di sarang, namun tidak ada penjelasan tentang mekanisme internal yang terjadi atau yang mempengaruhi hal tersebut. Yang terakhir itu adanya kurangnya variasi sumber informasi yang dicantumkan. Sepanjang durasi video, yaitu 52 menit, tidak ada wawancara ataupun kutipan langsung dari narasumber pihak ketiga. Hanya voice over narator sehingga dapat mengurangi validitas dan bobot ilmiah presentasi. Jadi film dokumenter Just Turtle Exploring the Lives of Ancient Reptile ini juga sebuah studi kasus yang luar biasa mengenai prinsip-prinsip fundamental dalam biologi. Keberhasilan kura-kura dan terapi untuk bertahan hidup selama lebih dari jutaan tahun adalah cerminan sempurna dari 6 prinsip yang telah kita bahas. Singkatnya, kura-kura ajakan kita tapi adalah dari kelompok 7 biar sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.